Bang Ridwan 99, silakan. Ya, Bang Ridwan 99, silakan Bang. Halo Bang. Iya, Bang Ridwan, Anda Muslim atau Kristen Bang? Iya, saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana Bang? Saya cuma mau bertanya. Apa itu? Abang apa itu? Yakin kan sama manusia pertama di dunia? Siapa manusia pertama di dunia? Bang, pokok bahasan antara Islam dan Kristen bukan itu Bang. Bukan Al-Quran tidak datang. Gini, biar saya jelaskan dulu Bang ya. Gini, ada diskusi-diskusi yang bukan debat antara Islam dan Kristen. Ada diskusi-diskusi yang menjadi pokok perdebatan Islam dan Kristen. Kalau misalnya Anda membahas isu-isu itu, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya. Gini Bang, Anda kan Islam. Oke. Islam datang itu menurut para ustadz-ustadz ingin meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Katanya begitu. Betul nggak itu? Ya, terus? Nah, yang mau diluruskan itu apa? Itu pokok bahasan kita Bang. Jangan membahas mengenai manusia pertama siapa. Bukan itu. Islam datang bukan untuk itu. Begini Bang, begini maksud saya. Kan saya mau pertanyakan siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Jika dari segi Kristen juga Adam juga diakui sebagai manusia pertama. Lantas saya mau bertanya siapa Tuhan Adam sebelum Nabi Isa lahir gitu kan? Maksudnya gitu. Ya, semua di dalam Alkitab itu Bang mempertuhankan Yehova. Di dalam Alkitab itu baik Adam dan semuanya Bang mempertuhankan Yehova. Mempertuhankan itu apa sih Bang? Mempertuhankan itu artinya menuruti. Nah, cuman Adam itu dia jatuh dalam dosa karena dalam proses mempertuhankan itu akhirnya dia tidak mempertuhankan dia malah mempertuhankan setan dengan cara dia lebih mengikuti apa kata setan ketimbang apa kata Yehova. Begitu. Lantas siapa Yehova itu? Siapa dia? Yehova itu kalau dalam bahasa kami Bang itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Cuman di dalam iman kalian kata Yehova itu atau YHWH atau Yahweh itu kalian ambil. Tetapi kalian ketika mengambil itu kalian itu nggak ngerti apa yang kalian ambil. Saya kasih contoh misalnya Bang ya. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama, namanya itu mengandung nama YHWH itu. Contoh, misalnya, Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian Yohanan, bahkan Yesua. Yesus itu Bang, nama depannya itu adalah YHWH, Yesua. Gitu. Nah, di dalam agama Islam, ada dua orang nabi yang namanya itu mengandung nama itu, yaitu Zakaria dan Yahya. Nah, tidak ada satupun nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Makanya tidak ada nabi yang bernama Abdullah, terus siapa? Amrullah, Fikrullah, nggak ada. Nggak ada, Bang. Makanya kalau kita kesimpulannya bahwa Allah itu bukan Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Buktinya tidak ada satupun nabi yang ada nama Allahnya. Berarti kesimpulannya para nabi itu juga tergolong dari sistemnya Allah gitu maksudnya atau gimana? Saya ulangin lagi ya, pelan-pelan Pak. Gini Bang. Anda pernah dengar nggak istilah Abdullah? Abdullah terus? Oke, itu kalau kita pecah, kita gali secara akademis, nama itu terbentuk dari dua suku kata, Abdu dan Allah menjadi Abdullah, artinya hamba daripada Allah. Kan gitu. Nah, makanya nama dia mengandung nama Tuhannya begitu. Nah, di dalam Alkitab
nabi-nabi terdahulu juga mengandung nama Tuhannya. Contohnya Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian siapa lagi? Yohanan, Yeshua, begitu. Nah, tidak ada satupun nabi di dalam agama Islam yang mengandung nama lah itu, Allah itu, nggak ada. Coba sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah di dalam namanya. Siapa? Memang itu tidak ada, tapi itu menjadi satu bukti. Kalau kita bicarakan hal itu, kalau kita bicara hal itu, kita akan lebih jauh lagi. Tapi saya kan cuma bertanya. Iya, maksudnya begini, Bang. Itu justru menjadi pertanyaan gini. Kenapa menjadi pertanyaan gini, Bang? Kenapa dulu gitu. Begini, Bang, tenang. Kalau diskusi itu tenang dulu, Bang. Gini ya. Mengapa dulu tidak ada satu nabi pun yang mengandung nama Allah di dalamnya? Justru nabi-nabi terdahulu mengandung nama Yah di dalam namanya. Contoh Zakaria. Kemudian contoh Yahya. Kan mengandung nama Yah di situ, Bang. Berarti seorang nabi harus memiliki nama Yah gitu. Tidak harus. Tetapi kenapa tidak ada satupun dari? Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu coba sebutkan. Anda memiliki 124.000 nabi, betul? Iya. Oke, coba sebutkan satu saja nama nabi yang mengandung nama Allah. Silakan. Itu memang tidak ada, Bang, tapi kan itu buktinya. Itu menjadi bukti, Bang. Gini. Itu menjadi bukti bahwa memang nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah, Bang. Gitu. Justru ketika Anda menyembah Allah itu menjadi pertanyaan, Anda ini membuat Tuhan baru. Gitu. Di Kristen kan juga ada Allah juga, Bang. Gimana itu konsepnya? Nggak ada, Bang. Di dalam agama Kristen tidak dikenal istilah Allah. Bahkan kalau Anda sebut Allah di gereja, saya pastikan nanti jemaat itu lari ketakutan, mereka bubar semua. Siapa yang saya mau tahu itu siapa ya Yesus itu apa? Nggak, jangan ke situ dulu. Apakah Anda sudah mengakui dulu nggak? Mengakui nggak bahwa tidak ada Allah itu disembah oleh nabi-nabi terdahulu? Bagaimana? Tidak ada? Tidak pernah ada nabi-nabi terdahulu yang memberitakan tentang Tuhan bernama Allah. Ada. Ya, sebutkan siapa satu nabi yang memberitakan tentang Allah. Mulai dari Nabi Sulaiman pun, semua nabi juga akan memberikan. Yaudah, apa arti Sulaiman? Apa arti Sulaiman coba? Saya tidak menafsirkan atau tidak paham. Jadi yang mau saya kasih info kepada Anda, Bang, gini. Saya mau memberi info kepada Anda begini. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam buku-buku kalian, kitab suci kalian, itu sebenarnya cerita-cerita dari Alkitab, Bang. Kalian ambilin, kalian jadikan bahan agama baru gitu loh. Makanya saya mau tanya. Iya, justru ini saya ngajarin Anda, saya mengajarkan kepada Anda, saya memberikan informasi kepada Anda bahwa isi yang tertulis di dalam kitab Anda itu sebenarnya hanya mengutip-ngutip atau mengambil-ngambil kisah-kisah di dalam Alkitab. Karena Anda kan belum pernah membaca keduanya, Bang. Jarang, Bang, ada orang yang membaca keduanya. Saya kebetulan adalah orang yang membidangi itu. Saya itu sudah membaca Al-Quran, hadis, sudah saya baca sampai kelar. Saya baca juga Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu juga sudah saya baca sampai kelar. Dan itu bukan sekali, 2 kali, Bang. Ya, saya baca terus-menerus. Setidak-tidaknya saya mengkatamkan Al-Quran itu 100 kali, Bang. Dan setidak-tidaknya saya mengkatamkan Alkitab itu 40 kali. Cuman dicampur-campur pakai Alkitab suara. Jadi ada Alkitab suara, Bang. Cuman didengar saja. Ada juga Al-Quran yang ini murotal. Jadi ada, Bang, Al-Quran yang MP3 juga ada itu. Nah, itu sudah sering saya putar-putar tuh. Kalau dihitung-hitung bisa 100 kali itu dari Al-Fatihah sampai anak saya ulang-ulang. Jadi saya ngerti persis isinya. Begitu. Nah, banyak orang ketika saya sampaikan ini kaget. Kaget karena apa? Karena seumur hidupnya memang Qurannya itu nggak pernah dibaca artinya.
Cuman dibaca huruf Arabnya doang. Makanya ketika ditanya apa yang barusan kamu baca, ya nggak tahu. Yang penting dapat pahala. Kebanyakan kayak begitu, Bang.